Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Andini Triwayuni sebagai moderator dan rekan-rekan saya Antika Rahmadia Fasa, Maura, dan Inka Marsyanda. Baiklah, pada presentasi kali ini kami akan menampilkan materi tentang atribusi sosial. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Inka Marsyanda. Kepada Inka, saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan pengertian atribusi sosial. Atribusi sosial adalah proses di mana individu mengamati dan menafsirkan perilaku orang lain, melibatkan pemberian arti atau penjelasan terhadap perilaku seseorang, baik itu perilaku sendiri maupun orang lain, dengan mencari penyebab atau alasan di balik perilaku tersebut. Dalam konteks psikologi sosial, atribusi sosial membantu individu untuk memahami dan menginterpretasikan dunia sosial di sekitarnya. Atribusi sosial dapat dilakukan secara internal maupun eksternal, seperti atribusi sosial kepada faktor internal seperti kepribadian atau kemampuan, dan eksternal seperti situasi dan keadaan. Selanjutnya, waktu terjadinya atribusi sosial. Atribusi sosial itu dapat terjadi dalam berbagai situasi dan kapanpun individu mencoba untuk memahami perilaku orang lain atau bahkan diri sendiri secara umum. Atribusi sosial terjadi ketika seseorang mengamati, menafsirkan perilaku seseorang. Waktu terjadinya atribusi sosial tidaklah berbeda pada waktu tertentu atau situasi, melainkan merupakan proses yang berkelanjutan dalam interaksi sosial. Orang-orang yang secara alami cenderung memiliki atribusi sosial sebagai bagian dari upaya mereka untuk memahami dunia sekitar. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Inka Marsyanda yang sudah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Maura. Kepada Maura, saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor penyebab atribusi sosial. Faktor penyebab atribusi sosial yang pertama yaitu faktor internal. Faktor ini termasuk faktor-faktor seperti kepribadian, sikap, dan motif personal seseorang. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor-faktor di luar kontrol individu seperti situasi ataupun keadaan juga memainkan peran dalam atribusi sosial. Misalnya, jika seseorang terlambat datang karena terjebak dalam kemacetan lalu lintas, orang lain mungkin akan mengatribusikan keterlambatannya pada situasi eksternal yang tidak dapat dihindari. Yang ketiga yaitu atribusi fundamental. Ini adalah kecenderungan untuk lebih menekankan faktor internal dalam menjelaskan perilaku orang lain daripada faktor eksternal. Selanjutnya yaitu keterbukaan informasi. Atribusi sosial juga dapat dipengaruhi oleh sejauh mana informasi tentang individu ataupun situasi tersebut tersedia. Informasi yang terbatas dapat menyebabkan atribusi yang lebih sederhana dan cenderung menggunakan faktor internal. Selanjutnya yaitu budaya dan nilai-nilai. Budaya juga dapat mempengaruhi atribusi sosial. Misalnya, budaya yang lebih individualistik cenderung lebih menekankan atribusi internal, sementara budaya yang lebih kolektif cenderung lebih memperhatikan faktor situasional. Selanjutnya yaitu materi tentang teori atribusi sosial. Teori yang pertama yaitu teori atribusi kausal Cayley. Teori ini menyatakan bahwa orang cenderung membuat atribusi tentang perilaku berdasarkan 3 dimensi, yaitu yang pertama keterkaitan. Ini mencakup internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu stabilitas, stabil atau tidak. Dan yang ketiga yaitu kontrol, dapat dikendalikan maupun tidak dapat dikendalikan. Teori yang kedua yaitu teori correspondent inference. Teori ini menyatakan bahwa orang cenderung membuat atribusi internal ketika perilaku koresponden sesuai dengan tujuan ataupun motif yang jelas, terjadi dalam situasi yang tidak biasa, atau ketika perilaku tersebut dianggap bebas dipilih.
Baiklah, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Antika Rahmadia Fasa. Kepada Antika, saya persilakan. Yang ketiga, teori atribusi augmented. Teori ini dikemukakan oleh Fritz Heider dan menyatakan bahwa orang cenderung menjelaskan perilaku orang lain dengan mengaitkannya dengan faktor internal seperti kepribadian atau motif daripada faktor eksternal seperti situasi atau keadaan. Yang keempat, teori atribusi sosial. Teori ini dikemukakan oleh Liros, menyoroti adanya kesalahan atribusi fundamental di mana cenderung mengabaikan faktor situasional dalam menjelaskan perilaku orang lain. Yang kelima, teori atribusi penyimpangan atau teori Weiner. Teori ini menyatakan bahwa atribusi tentang keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh 3 dimensi: locus of control, internal versus eksternal, stabilitas atau stabil versus tidak stabil, dan kontrol, dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Teori ini memberikan wawasan yang sangat berharga tentang bagaimana kita membuat atribusi tentang perilaku orang lain dan bagaimana atribusi tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan interaksi sosial kita. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Antika Rahmadia Fasa yang sudah menyampaikan materi ketiga. Baiklah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Perilaku diri sendiri atau orang lain dengan menarik kesimpulan tentang apa yang mendasari atau melatar belakangi perilaku tersebut. Kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada di balik perilaku orang lain. Teori atribusi sosial adalah bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang dan mendeskripsikan perilaku seseorang, mencoba menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, apabila ada salah, kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.